Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat, siswa kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 SMP Negeri 1 Kota Bengkulu yang kami banggakan. Jumpa kembali kita dalam pendidikan karakter setiap Senin pagi. Anak-anak hebat, tentunya kalian mengenal siswa-siswa pada gambar atau foto berikut. Yang pertama ada Nasa Kezia Alifa, juara 3 tingkat nasional Ki Hajar tahun 2020. Kemudian berikutnya ada Alia Kurnivia, juara 1 Olimpiade IPA tingkat Provinsi Bengkulu. Selanjutnya ada Nabila Tiffany, juara 1 Olimpiade IPS tingkat Provinsi Bengkulu. Kemudian ada Muhammad Rizky Aditya, juara 1 Olimpiade Matematika tingkat Provinsi Bengkulu tahun 2020, mewakili Provinsi Bengkulu ke tingkat nasional. Berikutnya ada Fadlul Rizkullah, siswa kelas 98 yang merupakan pemain bola perwakilan Provinsi Bengkulu dalam Gala Siswa tingkat nasional tahun 2020. Selanjutnya ada Amanda Tufaila, kelas 71, juara lukis regional Sumatera. Itulah perwakilan siswa-siswi berprestasi SMP 1 pada semester yang lalu. Anak-anak hebat, masih banyak lagi siswa-siswa yang berprestasi yang belum sempat Bapak sebutkan satu persatu pada kesempatan ini. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas apa yang menyebabkan mereka bisa berprestasi. Nah, salah satu penyebabnya adalah kemandirian di dalam diri mereka. Nah, saat ini Bapak akan membahas materi karakter, yaitu karakter mandiri. Ya, pada kesempatan ini kita akan membahas karakter mandiri melalui menggali potensi diri. Anak-anak hebat, kita semua memiliki kemampuan. Hanya saja ada yang sudah kenal akan kemampuan dirinya dan ada yang belum mengenal apa kemampuan yang dia miliki. Anak-anak hebat, Bapak akan membagi menjadi dua. Yang pertama adalah siswa yang sudah mengenali apa kelebihan atau keunggulan dirinya. Kemudian yang kedua, yang belum mengenali keunggulan dirinya. Untuk bisa mandiri, kita harus mengenali apa potensi kita. Pada bagian yang pertama adalah siswa yang sudah mengenali potensi dirinya. Seperti teman-teman kita yang sudah berprestasi tadi. Kita mengenali apa potensi kita. Ada yang berpotensi di bidang sains, ada yang berpotensi di bidang bahasa atau literasi, ada yang berpotensi di bidang olahraga, dan ada yang berpotensi di bidang seni. Semuanya hebat. Jika dia memiliki kemampuan di bidang sains, tentu dia akan berusaha bagaimana caranya mengikuti event perlombaan, baik itu Olimpiade ataupun LCC, supaya bisa berprestasi. Bagi yang memiliki kemampuan di bidang bahasa atau literasi, tentunya dia akan berusaha bagaimana membuat karya tulisan, ataupun cerpen, ataupun puisi, atau debat, sehingga dia bisa berprestasi. Begitupun yang bidang olahraga. Dia akan berusaha mengenali potensi dirinya. Dia akan berusaha menggali yang dia mampu. Seperti teman kita Rizkullah tadi di bidang sepak bola misalnya. Dia akan berusaha berlatih secara mandiri supaya bisa bermain sepak bola. Begitupun di bidang atletik atau di bidang renang. Pada saat ini banyak siswa kita yang sedang mendalami renang
untuk mengembangkan dirinya. Salah satunya, ada beberapa ini. Ada Hafiz dari kelas 84. Kemudian dari kelas 73 ada Dapa Kurnia Mupiandra. Ada Gilbert Chandratana. Kemudian dari kelas 75 ada Dewa Agape Huta Barat. Haikal Alfikri. Begitupun ada Michelin juga dari kelas 75. Mereka berusaha mengembangkan di bidang renang. Begitupun dengan olahraga yang lain. Mungkin ada yang di bulu tangkis. Di SMP 1 adalah tim basketnya yang luar biasa. Itu untuk yang di bidang olahraga. Masih banyak olahraga yang lain. Nah, kemudian di bidang seni, ada yang sudah memiliki kemampuan melukis seperti Ananda Amanda tadi. Kemudian ada lagi yang lain. Ada yang memiliki kemampuan untuk membatik. Ada yang memiliki kemampuan seni suara yang bagus, bisa mengikuti event solo song ataupun ajang pencarian bakat seperti idol dan lain sebagainya. Nah, masih banyak lagi. Kemudian ada juga yang di bidang bahasa dan literasi. Ini menjadi kebanggaan, kita pernah juara 1 tingkat nasional debat bahasa Indonesia. Begitupun mungkin ada juga pernah menjuarai pantun, menjuarai puisi, cipta puisi dan lain sebagainya sampai ke tingkat nasional. Luar biasa. Nah, bagi anak-anak yang sudah tahu jati dirinya, potensi dirinya, silakan kembangkan, gali lebih dalam lagi supaya kita berprestasi. Itu bagi anak yang sudah memiliki. Bagi yang belum, apa yang bisa kita lakukan? Kenali diri kita. Kita bisa apa? Kita mampu apa? Apa yang bisa membanggakan buat kita? Mungkin saja kita ini seorang olahragawan. Mungkin saja kita ini seorang saintis. Mungkin saja kita ini orang bahasa ataupun orang seni. Ayo kita coba. Untuk memulai olahraga, kita pilih salah satu olahraga. Tidak memiliki kemampuan, kita coba yang lain lagi. Begitupun di bidang sains, kita coba. Begitupun di bidang seni, kita coba bernyanyi, apakah merdu suara kita. Kita coba melukis, apakah bagus lukisan kita. Kita coba merangkai kata, apakah kata kita bermakna. Begitupun dengan bidang-bidang yang lainnya. Suatu titik, suatu saat, anak-anak akan ketemu. Di bidang mana kalian itu? Nah, tentunya semua itu, kata kuncinya adalah kemandirian dari kita sendiri. Tentunya dukungan dari orang tua kita, guru-guru di sekolah, dan teman-teman semua. Untuk itu, ya semua kata kunci supaya kita sukses, adanya kemandirian di diri kita sendiri. Itu saja materi karakter mandiri, mudah-mudahan bermanfaat bagi anak-anak semua. Salam karakter mandiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum. Penerapan PPK Mandiri di rumah. Yang pertama, disiplin belajar. Siswa SMP Negeri 1 Kota Bengkulu mempunyai slogan siap berprestasi. Untuk dapat kita siap berprestasi, kita harus disiplin dalam belajar, yaitu dengan selalu menciptakan karakter mandiri dalam belajar. Kita harus paham jadwal belajar, lalu kemudian bagaimana aturan-aturan dalam pembelajaran, dan mengerjakan seluruh tugas dengan baik. Yang kedua, melatih kreativitas. Dalam karakter mandiri, kreativitas harus selalu kita latih. Walaupun sekarang kita masih berada di masa pandemi COVID-19, dari rumah kita dapat melatih kreativitas kita seperti menggambar di rumah, lalu mencoba berbagai kreativitas lainnya dari rumah. Yang ketiga, terus berlatih. Dengan terus berlatih di rumah, siswa SMP Negeri 1 Kota Bengkulu
dapat meraih cita-citanya walaupun kita masih berada di masa pandemi COVID-19 ini. Dengan terus berlatih, kita dapat mengasah kemampuan kita walaupun dari rumah. Dengan terus berlatih, kita juga bisa seperti teman-teman kita yang bisa berkancah di tingkat nasional, tentunya dengan tekun dan disiplin dalam belajar. Selesai potong, makan buku. Perkenalkan, nama saya Alvito Geraldine Paparang dari SMP Negeri Ambon, Provinsi Maluku. Cukup? Oke, silakan K2. Panggung festival literasi bergengsi, ajang beradik budaya pantun, Dewan Juri Festival Literasi, terimalah salam nan santun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bumi Rafflesia nama negeri sudah terkenal sejak dulu. Perkenalkan saya Nesya Triputri, perwakilan dari Provinsi Bengkulu. Yang keempat, pantang menyerah. Dalam hal kemandirian, kita harus punya sikap pantang menyerah untuk meraih kesuksesan dan cita-cita kita. Walaupun dalam hal meraih kesuksesan, kita harus menerima kegagalan, kita harus pantang menyerah dan bangkit kembali sehingga kita dapat meraih kesuksesan dan cita-cita yang kita inginkan tersebut. Yang kelima, komitmen. Untuk dapat meraih prestasi, kita harus punya komitmen untuk selalu belajar secara mandiri di bidang manapun, di pendidikan, olahraga, kesenian, dan bidang lainnya. Mencapai prestasi yang kita inginkan, kita harus berkomitmen dari awal untuk mengejar prestasi tersebut dengan cara kita terus belajar dan terus berlatih sehingga kita dapat meraih prestasi yang kita inginkan tersebut. Itulah tadi beberapa karakter mandiri yang bisa kita terapkan di rumah. Tetap semangat berprestasi, jaga kesehatan,